Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wulandari, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi matematika SMP kelas 7, yaitu persamaan linear satu variabel, di mana kompetensi dasarnya yaitu 3.6, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Namun, yang dibahas kali ini hanyalah mengenai persamaan linear satu variabel saja. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menentukan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Yang kedua, menentukan mana yang merupakan persamaan dan bukan persamaan. Dan yang ketiga, menjelaskan konsep persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel ini materi dasarnya yaitu ada dua. Yang pertama pernyataan atau kalimat tertutup, dan yang kedua yaitu kalimat terbuka. Baiklah, yang pertama mengenai pernyataan atau kalimat tertutup. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Tentu saja nilai kebenaran di sini yaitu kita dapat menentukan apakah kalimat tersebut bernilai benar atau bernilai salah. Coba perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama yaitu Presiden pertama atau ke-1 Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kita tahu bahwa memang Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Jadi dari contoh 1 ini pernyataannya bernilai benar. Selanjutnya contoh 2 yaitu 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. 5 dikali dengan 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. 5 dikali 2 sama dengan 10 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Berarti kalimat 2 atau contoh 2 juga bernilai benar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Alma Mater Universitas Negeri Padang berwarna hijau. Pernyataan ini bernilai salah karena Alma Mater Universitas Negeri Padang berwarna kuning. Kemudian contoh yang keempat, 10 lebih kecil dari 2. Contoh yang keempat yaitu 10 lebih kecil daripada 2. Ini berarti contoh 4 atau kalimat 4 bernilai salah karena 10 lebih besar dari 2. Maka dari contoh-contoh yang telah kita bahas ini, kita dapat menentukan bahwa pernyataan atau kalimat tertutup tersebut adalah kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, atau dapat ditentukan nilai kebenarannya. Untuk lebih memahami mengenai pernyataan atau kalimat tertutup ini, coba perhatikan contoh berikut. Yaitu yang pertama, guru itu pemarah. Yang kedua, gadis itu cantik sekali. Apakah kedua contoh ini merupakan sebuah pernyataan atau bukan? Kita lihat contoh yang pertama, yaitu guru itu pemarah. Apakah contoh 1 bernilai benar atau bernilai salah? Tentu kita tidak dapat mengetahui jawabannya. Kita misalkan begini, kita tanyakan kepada siswa A, apakah guru itu pemarah? Mungkin siswa A akan menjawab, iya, guru itu pemarah. Namun lain hal lagi jika kita tanyakan kepada siswa B, apakah guru itu pemarah? Mungkin siswa B akan menjawab, tidak, guru itu tidak pemarah. Jadi dapat kita simpulkan, kita tidak dapat mengetahui nilai kebenaran dari contoh 1 ini. Maka contoh 1 bukanlah sebuah pernyataan. Selanjutnya yaitu contoh 2. Gadis itu cantik sekali. Apakah contoh 2 bernilai benar atau bernilai salah? Sama dengan contoh 1 tadi, contoh 2 kita juga tidak dapat mengetahui nilai pastinya karena pandangan atau perspektif setiap orang itu berbeda-beda. Misalkan kita tanyakan kepada setiap orang, mungkin orang-orang akan menjawab, ada yang menjawab, iya, gadis itu cantik sekali. Namun, lain hal lagi ke orang yang lainnya. Mungkin mereka akan menjawab, tidak, gadis itu tidak cantik.
Maka dari ilustrasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak dapat mengetahui nilai pasti nilai kebenaran dari contoh 2. Jadi contoh 2 juga bukan merupakan sebuah pernyataan. Selanjutnya mengenai kalimat terbuka. Untuk lebih memahami mengenai kalimat terbuka ini, kita langsung saja masuk kepada contohnya, yaitu contoh yang pertama, 2 ditambah A sama dengan 5, di mana A ini merupakan anggota bilangan bulat. Jika kita lihat contoh berikut, yaitu 2 ditambah A sama dengan 5, apakah kita dapat mengetahui pernyataan ini bernilai benar atau salah? Tentu saja kita tidak dapat mengetahuinya, karena nilai dari A sendiri kita tidak tahu berapa. Jika kita masukkan nilai A-nya ini, misalkan A sama dengan 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Pernyataan ini bernilai salah. Jika kita ganti atau kita masukkan A-nya sama dengan 3, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka contoh ini bernilai benar. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, yaitu X ditambah 3 sama dengan 1, di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Sama dengan contoh 1, kita juga tidak dapat mengetahui apakah contoh ini bernilai benar atau salah, karena kita tidak tahu nilai dari X ini berapa. Jika kita masukkan, misalkan X-nya ini sama dengan 2, maka 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka ini bernilai salah. Jika kita ganti atau kita masukkan X-nya sama dengan negatif 2, maka negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Ya, maka contoh ini bernilai benar. Itulah contoh dari kalimat-kalimat terbuka. Maka dapat kita simpulkan dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup ini. Untuk yang pertama, yaitu mengenai pernyataan atau kalimat tertutup, yaitu kalimat yang dapat diketahui nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja. Untuk kalimat terbuka adalah kalimat yang tidak diketahui nilai kebenarannya. Nah, sekarang kita masuk kepada persamaan linear satu variabel. Apa itu persamaan linear satu variabel? Dari tadi kita sudah membahas mengenai kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Lalu apakah hubungan antara persamaan linear satu variabel ini dengan kalimat terbuka dan kalimat tertutup tersebut? Hubungannya yaitu persamaan linear satu variabel ini adalah merupakan suatu kalimat terbuka. Contohnya seperti ini, yaitu 7x ditambah 3 sama dengan 0, di mana x ini merupakan variabel. Jika kita kembali kepada kalimat terbuka yang telah kita bahas tadi, di mana x ini adalah nilai yang kita masukkan atau nilai yang kita inputkan. Di sini x ini sama dengan variabel, atau disebut juga variabel. 7 adalah koefisien dan 3 adalah konstanta. Ini merupakan konsep dari persamaan linear satu variabel itu sendiri. Baiklah, agar lebih memahami mengenai materi persamaan linear satu variabel ini, sebaiknya kita kerjakan lembar kerja peserta didiknya atau LKPD berikut, yaitu pada kegiatan 1 diberikan sebuah soal 2 ditambah A sama dengan 8, kemudian yang B X ditambah 7 sama dengan 9, dan yang C yaitu M dikurang 4 sama dengan 8. Pertanyaannya, tentukanlah kalimat terbuka atau kalimat tertutup dari persamaan dari soal A, B, C ini. Kita lihat yang pertama, yaitu yang A. 2 ditambah A sama dengan 8. 2 ditambah A sama dengan 8. Di sini kita memiliki variabel A yang tidak diketahui berapa nilainya. Maka kita tidak akan tahu hasil pasti dari 2 ditambah A adalah hasilnya 8, kita tidak tahu. Maka A ini merupakan sebuah kalimat terbuka.
kalimat terbuka. Kemudian yang B, yaitu X ditambah 7 sama dengan 9. Memiliki variabel X yang tidak diketahui nilainya berapa, jadi kita tidak akan tahu apakah memang X ditambah 7 hasilnya 9. Maka kita juga tidak mengetahui nilai kebenarannya. Maka B ini juga merupakan sebuah kalimat terbuka. Selanjutnya yang C, yaitu M dikurang 4 sama dengan 8. Memiliki variabel M yang tidak diketahui artinya tidak diketahui nilainya. Maka kita juga tidak akan tahu pasti apakah memang M dikurang 4 ini hasilnya 8. Maka dari A, B, dan C kita tidak tahu nilai pastinya berapa atau nilai kebenarannya, entah benar atau entah itu salah. Maka A, B, dan C merupakan sebuah kalimat terbuka. Pertanyaan selanjutnya, yang manakah yang termasuk contoh persamaan linear satu variabel dari soal-soal ini? Yang merupakan persamaan linear satu variabel yaitu yang A, 2 ditambah A sama dengan 8, kemudian yang B, X ditambah 7 sama dengan 9, dan yang C, M dikurang 4 sama dengan 8. Karena A, B, dan C merupakan sebuah kalimat terbuka. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan soal-soal tersebut, dapatkah kamu menuliskan pengertian dari persamaan linear satu variabel? Maka dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui bahwa persamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka. Selanjutnya yaitu kegiatan 2. Pada kegiatan 2 ini, soal yang pertama yaitu PLSV merupakan singkatan dari persamaan linear satu variabel. Carilah arti dari persamaan linear dan satu variabel dengan menggunakan bantuan internet. Maka kita dapat mengetahui bahwa persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ini dilambangkan dengan sama dengan. Kemudian linear. Linear artinya segaris, dan satu variabel adalah simbol yang memiliki nilai tertentu. Masuk ke soal yang keduanya, yaitu mengenai persamaan. Perhatikan contoh-contoh berikut, yaitu A ditambah B besar dari 10. Ini soal yang A. Kemudian soal yang B-nya, A ditambah 2 kecil dari 5. Pertanyaannya, apakah contoh berikut merupakan bentuk persamaan? Tadi kita sudah mengetahui bahwa persamaan adalah dua hal yang persis sama dan dilambangkan dengan tanda sama dengan. Kita lihat soal yang A, yaitu dilambangkan dengan tanda besar dari. Ini bukanlah bentuk dari persamaan, maka yang A adalah pertidaksamaan. Kemudian yang B, yaitu A ditambah 2 kecil dari 5, dilambangkan dengan simbol kecil dari, maka yang B ini juga bukan merupakan persamaan, dan A dan B adalah pertidaksamaan. Pertanyaannya, apakah contoh berikut merupakan bentuk dari persamaan linear satu variabel? Tadi kita telah mendapatkan bahwa A dan B bukanlah sebuah persamaan, melainkan pertidaksamaan. Jadi, A dan B bukanlah persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita masuk yang ketiga mengenai linear. Soal selanjutnya yaitu mengenai linear. Itu yang pertama ada A kuadrat ditambah 3.
A kuadrat ditambah 3 sama dengan 4. Yang B-nya C ditambah 5 sama dengan 11. Yang C yaitu X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian yang D yang terakhir yaitu 10 sama dengan D dikurang 7. Soalnya yaitu dari contoh-contoh berikut manakah yang merupakan bentuk linear? Tadi kita sudah mencari tahu apakah apa yang dimaksud dengan linear tersebut. Linear diartikan yaitu segaris. Maka jika kita lihat contoh yang A yang pertama yaitu A kuadrat ditambah 3 sama dengan 4, apakah ini merupakan sebuah bentuk linear? Kita lihat variabelnya. Di sini memiliki variabel A yang berpangkat 2. Maka contoh A atau soal yang A bukanlah merupakan sebuah linear karena memiliki variabel yang berpangkat 2. Jadi bukan. Selanjutnya yang B yaitu C ditambah 5 sama dengan 1. Soal B atau soal persamaan B ini yaitu memiliki variabel C yang berpangkat 1. Maka B merupakan sebuah bentuk linear. Selanjutnya yang C yaitu X pangkat 3 dikurang 4 sama dengan 0. Apakah persamaan ini merupakan linear? Kita lihat variabelnya. Di sini memiliki variabel X yang berpangkat 3. Maka soal C atau persamaan C ini bukanlah merupakan bentuk dari linear. Selanjutnya kita lihat yang D yaitu 10 sama dengan D dikurang 7. Memiliki variabel D yang berpangkat 1. Maka D merupakan sebuah bentuk dari linear. Dari contoh berikut manakah yang merupakan bentuk linear? Yaitu yang linear yang B dan D, dan yang A C bukanlah merupakan bentuk dari linear. Soal selanjutnya, apakah contoh berikut merupakan bentuk dari persamaan linear satu variabel? Karena yang tadi telah kita ketahui bahwa yang merupakan bentuk dari linear adalah B dan D, maka yang merupakan bentuk dari persamaan linear satu variabel adalah B dan D, sedangkan A dan C bukanlah persamaan linear satu variabel. Selanjutnya yaitu mengenai satu variabel. Soalnya buatlah dua contoh persamaan yang memiliki satu variabel dan dua contoh persamaan yang tidak memiliki satu variabel. Contohnya begini. Untuk yang satu variabel, kita dapat membuat contoh 3x ditambah 2 sama dengan 0 dan 2y dikurang 4 sama dengan 1, dimana satu variabel yaitu variabelnya x-nya 1 dan yang kedua variabel y-nya 1. Dan untuk yang bukan, yaitu x dikurang y sama dengan 1 dan 2x ditambah 4y sama dengan 0. Kenapa di sini ini bukan merupakan satu variabel? Karena dalam satu persamaan dia memiliki dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Begitu juga dengan contoh yang keduanya ini memiliki variabel x dan variabel y. Selanjutnya, dari kegiatan yang telah kita lakukan dari lembar kerja peserta didik ini, tulislah kesimpulan dari persamaan linear satu variabel yang didapatkan.
yaitu kita mendapatkan bahwa persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Sekarang kita masuk kepada soal evaluasi atau soal kuis, dan mari kita bahas bersama-sama. Yaitu soal yang pertama ini, tentukanlah mana yang merupakan kalimat terbuka dan mana yang merupakan kalimat tertutup. Kita cek soal yang pertama, yaitu matahari terbit dari barat. Matahari bukanlah terbit dari barat, melainkan dari timur. Karena kita mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa matahari terbit dari timur, maka contoh yang satu ini adalah pernyataan yang bernilai salah atau kalimat tertutup yang bernilai salah. Maka satu adalah kalimat tertutup. Kemudian yang keduanya, banyaknya titik sudut sebuah segitiga adalah 3. Mari kita buktikan, yaitu sebuah segitiga memiliki sudut 3. 1, 2, 3. Soal yang 3 yaitu 2 dikali 2 kemudian dikurangi 3 bernilai negatif. Mari kita buktikan, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, dikurangi 3 hasilnya 1. Hasilnya positif. Sementara soalnya bernilai negatif. Jadi soal 3 merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu A ditambah 4 sama dengan 8. Di sini kita tidak mengetahui apakah iya A ditambah 4 sama dengan 8 karena kita tidak mengetahui nilai dari A di sini atau variabel dari A ini berapa. Jadi ini soal 4 merupakan kalimat terbuka. Selanjutnya soal 5, yaitu 3x ditambah 2 sama dengan 5. Kita juga tidak mengetahui nilai dari x ini atau variabel x nilainya ini berapa. Jadi contoh soal 5 juga merupakan kalimat terbuka. Ini kalimat terbuka. Langsung kita masuk kepada contoh soal bagian 2-nya, yaitu manakah yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Soalnya nomor 2 bagian satunya, yaitu 2x dikurang 4 sama dengan 8. Kurang 4 sama dengan 8. Yang keduanya, negatif 8 kurang d kuadrat sama dengan 32. Yang bagian 3-nya, 3 ditambah x pangkat 3 dikurang x sama dengan 0. Kemudian yang bagian 4-nya, yaitu 5 kali u dikurang 2 sama dengan u dikurang 2. Soalnya yaitu manakah dari contoh-contoh soal ini yang merupakan yang merupakan bentuk persamaan linear satu variabel. Kita cari yang soal bagian 1 ini, yaitu memiliki variabel x yang 1 dan juga tandanya di sini adalah sama dengan, yang berarti melambangkan ini merupakan bentuk persamaan. Jadi 1 adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, negatif 8 kurang d kuadrat sama dengan 32. Di sini memiliki variabel d namun berpangkat 2. Jadi ini bukanlah merupakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya ini berpangkat 2. Jadi dia bukanlah linear. Jadi
Bukan. Persamaan linear satu variabel. Kemudian yang soal yang ketiga yaitu 3 ditambah X pangkat 3 dikurang X sama dengan 0. Di sini sama-sama memiliki variabel X dan X, namun X-nya ini yang di sini berpangkat 3. Berarti juga bukan linear. Dan ini juga bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian contoh yang keempat yaitu 5 di dalam kurung dikali U kurang 2 sama dengan U dikurang 2. Terlebih dahulu kita selesaikan, yaitu 5U dikurang 10 sama dengan U dikurang 2. 5U dikurang U sama dengan negatif 2 ditambah 10. Berarti 4U sama dengan 8. Atau bisa kita sederhanakan juga 4U dikurang 8 sama dengan 0. Di sini memiliki variabel U dan variabelnya dalam satu persamaan ini hanya satu. Jadi soal 4 merupakan persamaan linear satu variabel. Itulah hasil dari soal evaluasi dan pembahasannya. Baiklah, dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan mengenai yang pertama yaitu mengenai pernyataan atau kalimat tertutup. Pernyataan atau kalimat tertutup adalah suatu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenaran di sini dimaksud yaitu bernilai benar saja atau salah saja. Kemudian selanjutnya kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat yang tidak dapat diketahui nilai kebenarannya. Dan selanjutnya persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi persamaan linear satu variabel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.